Satu mitos yang perlu diluruskan adalah pemulihan stroke itu tidak hanya pada 1 tahun pertama. Jadi banyak sekali pasien diberitahu bahwa kalau sudah 1 tahun tidak pulih ya sudah nggak bisa pulih lagi stroke-nya. Ini nggak benar ya teman-teman. Memang benar, fase pemulihan stroke tercepat terjadi dalam 3 sampai 6 bulan pertama. Karena saat itu otak sedang dalam kondisi neuroplastisitas tertinggi. Tapi setelah 6 bulan itu bukan berarti neuroplastisitasnya berhenti. Ya, otak kita tetap bisa belajar dan berubah bahkan bertahun-tahun setelah stroke terjadi. Prosesnya memang lambat, tapi masih mungkin terjadi. Jadi jawabannya apakah otak bisa sembuh dari stroke? Bisa. Tapi tidak otomatis, perlu latihan dan perlu konsistensi. Halo, kenalin aku Emma. Aku seorang dokter umum yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Nah, setelah stroke terjadi, pemulihan otak ini nggak langsung dimulai seperti membalikkan telapak tangan nih teman-teman. Ada fase-fase penting yang perlu kita pahami supaya setiap tindakan yang kita lakukan, baik sebagai keluarga, perawat, atau pasien, itu bisa mengalami kemajuan yang optimal. Yang pertama, fase akut, yaitu hari pertama sampai hari ke-7 setelah mengalami stroke. Ini adalah fase yang paling kritis ya. Pasien stroke biasanya masuk di bangsal stroke. Di sini prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan mencegah kerusakan otak lebih lanjut. Apa yang biasa dilakukan tim medis di rumah sakit yaitu menstabilkan tekanan darah, kadar gula darah, detak jantung, dan saturasi oksigen. Melakukan CT scan dan MRI untuk mengetes maupun mendeteksi apakah ada kemungkinan stroke hemorragik atau stroke pendarahan, memberi obat penghancur bekuan jika stroke iskemik, dan pasien datang dalam waktu kurang dari 4,5 jam. Nah, di fase ini kita belum bicara soal latihan untuk pasien stroke, karena fokus utama adalah stabilisasi kondisi medis secara umum. Ya, namun jika pasien sudah cukup stabil, lalu sudah sadar, biasanya latihan ringan sudah mulai dikenalkan. Misalnya mengajarkan pindah posisi, lalu duduk di samping tempat tidur secara mandiri, ini sudah boleh dilakukan pada pasien. Jadi di fase akut ini prioritas kita adalah menyelamatkan nyawa dan mencegah kerusakan otak lebih lanjut. Setelah pasien melewati fase akut dan kondisi medisnya stabil, kita masuk ke fase subakut. Ini adalah masa emas dari pemulihan stroke. Kenapa disebut masa emas? Karena 3 hingga 6 bulan pertama pasca stroke terjadi neuroplastisitas yang paling tinggi pada otak. Ini artinya kemampuan otak untuk membentuk ulang koneksi baru dan belajar kembali fungsi yang hilang sedang berada di puncak-puncaknya. Di fase ini terapi mulai bisa dilakukan secara intensif dan terstruktur serta konsisten. Bentuknya bisa berupa fisioterapi untuk latihan kekuatan dan gerakan, terapi okupasi untuk belajar aktif dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, bergerak maupun mandi. Lalu terapi wicara jika memang kemampuan berbicaranya menghilang. Apa yang perlu dilakukan oleh pasien maupun keluarga? Yang pertama, ambil peran aktif. Jangan bergantung sepenuhnya pada tenaga medis maupun terapis, ya. Terapi formal ini hanya berlangsung 30 hingga 60 menit per sesi. Sisanya harus dilakukan di rumah sendiri secara konsisten berulang-ulang setiap hari. Aku tekankan setiap hari, ya. Jadi ketika kalian mengantarkan pasien stroke berobat untuk melakukan terapi, videokan proses terapinya. Jangan diam saja. Tanyakan ke terapisnya. Beginikah bentuknya? Beginikah posisinya? Beginikah gerakannya? Direkam agar bisa diulang setiap hari di rumah. Karena konsistensi adalah kunci untuk pemulihan stroke. Oke. Yang kedua, buat jadwal latihan sendiri di rumah secara konsisten. Konsisten adalah kunci. Nggak harus panjang waktunya, nggak harus 2 jam per hari. Cukup latihan sedikit-sedikit tapi rutin.
daripada 1 minggu sekali, tapi langsung 2 jam latihan itu lebih susah untuk pulih ya. Sayangnya banyak pasien yang berhenti di fase ini karena 2 hal. Yang pertama nggak dapat akses terapi yang cukup, atau yang kedua sudah merasa cukup baik. Jadi sudah merasa di kursi roda udah bisa makan, ya udah gitu aja. Keluarganya pun tidak membantu untuk fokus terapi terus-menerus, akhirnya pemulihannya berhenti. Padahal fase subakut ini adalah waktunya kerja keras karena neuroplastisitas, kemampuan otak untuk pulih ini terbuka lebar. Jika tidak dimanfaatkan sekarang, akan lebih lambat pemulihannya teman-teman. Faktanya 80% dari penonton video aku itu ternyata nggak nge-subscribe channel aku. Boleh nggak ya? Tolong subscribe channelnya, bunyikan tanda lonceng, sebagai bentuk dukungan dan semangat biar aku bisa bikin konten lebih baik lagi. Setelah masa subakut, atau masa di mana otak bekerja keras untuk membangun ulang jalur-jalur yang rusak, maka pasien akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase kronis. Fase kronis ini terjadi 6 bulan hingga seumur hidup. Disinilah banyak orang mulai kehilangan arah dalam pemulihan stroke. Kenapa? Karena kemajuan yang awalnya terasa cepat ya, terlihat banget kemajuannya, menjadi tidak lagi semudah dan secepat dulu. Banyak pasien merasa stuck, nggak maju kemana-mana dan nggak ada perubahan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pemulihan tidak berhenti hanya karena waktu sudah lewat 6 bulan. Ya, neuroplastisitas otak tidak hilang. Ia memang melambat, tapi masih terjadi neuroplastisitas. Otak masih bisa berubah, beradaptasi, dan membentuk ulang jalur komunikasinya. Selama kita terus memberinya alasan untuk tumbuh dan berubah. Banyak sekali pasien yang bahkan baru menunjukkan progres nyata di tahun kedua setelah stroke. Ada yang baru bisa menggerakkan bahu setelah setahun atau mulai bisa belajar bicara lancar setelah 2 tahun. Artinya masih banyak harapan ya. Bahkan mamaku setelah 3 tahun ini baru benar-benar bisa berjalan dengan lebih optimal setelah latihan rutin. Jadi apa fokus utama di fase kronis? Yang pertama kemandirian. Fokus pada aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan secara mandiri. Seperti makan, mandi, berpakaian, bergerak dari tempat tidur ke kursi, bahkan membuat kopi, membuat teh, dan mengambil makanan sendiri. Ini lebih mempercepat kepulihan stroke. Kenapa? Karena dengan kita berusaha mengurus diri kita sendiri, ini memberikan respon emosi, respon kebutuhan, menyampaikan pada otak bahwa saya harus bisa mengurus hidup saya sendiri. Akhirnya lebih cepat jejak-jejak sarafnya itu untuk terbentuk. Yang kedua, kualitas hidup. Kembalilah terlibat dalam hobi atau peran di rumah meskipun dengan keterbatasan. Jika kalian fokusnya untuk kembali berfungsi walaupun dengan keterbatasan, misalnya seorang ibu yang terkena stroke, dia berusaha untuk bisa di kursi roda memasak, bisa menyetrika, bisa menyiapkan makanan, itu akan lebih cepat pulihnya karena dalam otaknya ada sinyal bahwa saya harus bisa berfungsi kembali walaupun dengan keterbatasan seperti dahulu lagi. Oke, ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan harga dirinya lagi. Lalu gimana caranya biar di fase kronis ini pasien tetap semangat untuk pulih? Ingatlah bahwa setiap gerakan kecil adalah kemenangan nih teman-teman. Jangan bandingkan kamu dengan pasien stroke yang lain. Yang 3 bulan sudah bisa jalan, 6 bulan sudah bisa jalan, setahun sudah bisa jalan misalnya. Bandingkanlah kamu dengan kamu yang kemarin. Ya, bandingkan dengan diri sendiri yang sebelumnya, bukan dengan orang lain. Karena setiap kesembuhan stroke itu berbeda-beda masalahnya. Dokumentasikan kemajuan kamu.
Walaupun kecil, buat videonya, buat fotonya. Setiap dokumentasi-dokumentasi kecil ini sebagai bentuk penghargaan yang membuktikan bahwa kamu bisa melalui ini semua. Jadi, kalau kamu adalah keluarga atau caregiver yang membantu pasien stroke pulih di fase kronis, bantulah mereka melihat kemajuan-kemajuan kecil ini. Jangan hanya mengomentari apa yang belum mereka bisa, tapi rayakan setiap hal kecil yang sudah dilakukan hari ini. Ini sangat membantu dan memberi mereka semangat untuk pulih. Setelah mengetahui fase akut, subakut, dan fase kronis, sekarang kita masuk ke fase plateo. Apa itu fase plateo? Fase plateo ini adalah fase yang sering bikin aku putus asa atau mungkin banyak orang-orang yang nonton video ini juga mengalaminya, ya. Tapi tenang, 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 fase plateo bukanlah akhir dari segalanya. Fase plateo adalah kondisi di mana pasien stroke berhenti menunjukkan kemajuan yang jelas, padahal sebelumnya terus-menerus mengalami perkembangan. Misalnya awalnya bisa angkat lengan lebih tinggi ke atas, tapi di titik tertentu walaupun sudah latihan lengannya tetap tidak bisa ke belakang. Padahal sudah latihan berkali-kali, ya kan? Atau dulu bisa mulai melangkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai 10 langkah, tapi setelah latihan tetap mentok di 10 langkah, nggak ada perubahan. Fase plateau ini bukan berarti pemulihan berhenti di situ ya teman-teman. Itu berarti otak kamu membutuhkan rangsangan baru agar bisa lanjut ke fase pemulihan berikutnya. Jadi kenapa kok bisa terjadi fase plateo? Yang pertama, latihan yang sudah kalian lakukan itu mungkin tidak menantang atau tidak berespon lagi pada otak. Jadi saat awal stroke, latihan sederhana seperti mengangkat lengan, menggenggam bola, ini sudah cukup merangsang otak. Tapi seiring waktu, otak ini butuh tantangan baru. Kalau latihan tetap itu-itu saja, neuroplastisitas di otak jadi stagnan. Prinsip neuroplastisitas itu use it to improve it, ya. Jadi gunakan dan tantang terus otak untuk memperkuat jalurnya. Yang kedua, terlalu banyak fokus ke latihan pasif. Banyak pasien hanya mengikuti terapi formal tanpa melatih aktivitas harian secara mandiri di rumah. Padahal pemulihan terbaik itu terjadi konsisten setiap hari, bukan seminggu sekali di sesi terapi aja. Yang ketiga, motivasi dan emosi mulai menurun. Plateo sering terjadi karena kelelahan fisik dan emosional sehingga pasien merasa frustasi dan berpikir, ya udahlah mungkin cuman ini batasan yang bisa aku lakukan sebagai pasien stroke. Padahal otak ini sangat dipengaruhi oleh motivasi dan emosi kamu. Ketika semangatmu hilang dan emosimu menurun, maka neuroplastisitas juga ikut berhenti. Jadi motivasi dan emosi penderita stroke sangat penting untuk pemulihannya. Yang keempat, tubuh sudah terbiasa dengan gerak yang ada. Kadang tubuh dan otak ini terlalu nyaman dengan kondisi saat ini. Misalnya, pasien terbiasa menggunakan tangan yang sehat untuk semua aktivitas. Ketika kaki yang lemah sebelah kanan, pasien biasa lebih kuat menggunakan kaki sebelah kiri. Akhirnya, kaki atau tangan yang lemah tidak lagi digunakan, sehingga otak mulai memangkas jalur dari bagian kaki dan tangan yang tidak digunakan ini. Ini disebut learned not used. Jadi otak benar-benar memutus aktivitas bagian tangan dan kaki yang tidak digunakan. Lalu gimana caranya untuk pulih dari fase plateo? Yang pertama, evaluasi pola latihannya. Ya, lihat apakah latihan yang dilakukan masih terlalu mudah. Sudah berapa lama latihan itu dilakukan dan tidak berdampak sama sekali. Dan apakah latihan ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Jika memang sudah dilatih selama 2 bulan, 3 bulan tidak menunjukkan perubahan, maka perlu diganti jenis latihannya. Misalnya jika hanya dilatih oleh fisioterapi untuk belajar jalan aja tapi nggak menunjukkan perubahan, maka cobalah melatih menyisir rambut dengan tangan. Cobalah untuk mengupas bawang. Coba untuk mengiris buah. Dan pahami bahwa latihan yang melibatkan emosi pasien ya atau hal-hal yang disukai dari dulu untuk dilakukan kembali
itu lebih cepat pulihnya. Karena pasien punya memori untuk melakukan hal yang dulu biasa dia lakukan agar bisa dilakukan kembali. Itu lebih cepat pulihnya nih teman-teman. Daripada latihan yang tidak ada makna emosi di dalamnya. Fokuskan pada latihan untuk bisa membuat dia hidup mandiri. Seperti membuka pintu, menyeboin ee-nya sendiri, memegang cangkir, bikin kopi, menyusun pakaian, setrika baju, itu lebih bagus. Sehingga otaknya mengingat, oh iya dulu saya bisa setrika. Sekarang saya akan kembali mencoba tangan saya agar bisa setrika. Itu lebih baik teman-teman. Jadi latihan nggak harus dalam bentuk terapi formal, justru aktivitas yang sering dilakukan setiap hari dahulu itu lebih memperkuat koneksi otak ke memori dan emosi pasien. Yang kedua, tingkatkan intensitas dan frekuensi. Tambahkan jumlah repetisi dan lama waktu latihan serta frekuensi dalam sehari. Bahkan tambahan 10 menit sehari aja dengan fokus penuh ya. Fokus penuh dengan latihan ini bisa memperbaiki pemulihan dengan baik. Tukar rutinitas yang lebih menantang. Jadi otak ini suka tantangan sebenarnya. Ganti suasana latihan. Misalnya biasanya cuma latihan duduk di dalam kamar atau di rumah aja. Coba bawa ke tempat gym, latihan duduk di tempat gym. Jika sebelumnya cuma mengikuti gerakan dari terapis, coba dibawa ke grup, ya terapi grup. Jadi sambil ngelihat teman-temannya terapi, sambil ngelihat teman-temannya latihan, dia bisa lebih semangat untuk latihan ini. Hal ini membantu otak untuk membangun semangat dan jalur-jalur baru sehingga keluar dari fase plateau. Dan yang terakhir, perhatikan kesehatan mentalnya. Jika pasien sedang mengalami stres, kehilangan semangat, atau depresi ringan, plateau bisa terasa lebih berat dari sebelumnya. Libatkan keluarga, dukungan, dengarkan pasien, dan hargai pasien. Ini sangat penting sekali untuk memicu motivasi pasien untuk kembali pulih. Nah, ada fase terakhir yang juga dialami oleh mamaku kemarin, yaitu fase kemunduran atau regression. Fase kemunduran ini bisa terjadi kapan saja karena hal-hal yang tidak diharapkan. Contohnya seperti jatuh sakit ya. Jatuh pada waktu latihan. Stres berat, misalnya tahu suaminya selingkuh, anaknya sakit, atau nggak ada biaya untuk pengobatan, serta mulai putus asa untuk berobat. Nah, ini bisa menghambat kesembuhan pasien sehingga pasien mengalami fase kemunduran. Ketika fase kemunduran ini datang, penting sekali jangan menyerah dan panik. Mundur sebentar, evaluasi latihan, pulihkan lagi tubuhnya, stabilkan lagi emosinya, dan lalu maju lagi dengan rencana yang lebih baik sehingga pasien bisa kembali pulih menghadapi stroke-nya tadi, teman-teman. Nah, itu tadi 5 fase dari pemulihan stroke yang perlu teman-teman ketahui. Ingat bahwa setiap fase pemulihan stroke itu punya tantangan tersendiri. Dan setiap fase juga ada kesempatan emas untuk pulih. Yang terpenting adalah konsisten, adaptif, dan tetap semangat untuk pulih. Bukan tentang seberapa cepat pemulihan itu terjadi, tapi seberapa mampu Anda tetap bertahan dan terus mencoba untuk melangkah lagi meskipun itu kecil.